Halo teman-teman semua. Kali ini gue mau share pengalaman yang luar biasa ya. Sebenarnya gak mau bikin video ini sih cuma karena masih banyak yang kepo, masih banyak yang nanya, masih banyak yang curiga, terus masih ada yang nge-add IG hanya untuk kepo. Kalau untuk ucapin bela sungkawa ya it's okay ya, tapi sampai ada yang add IG untuk kepo, terus juga sampai ada yang konfirmasi ke kantor. Jadi ya ini untuk share ya, dan juga untuk cerita selengkapnya pengalaman saya yang luar biasa ini di tengah wabah corona yang lagi terjadi. Ya, by the way, ini gue bikin video ini itu just cerita, terus mau share juga pengalaman, gak bermaksud untuk menyinggung pihak manapun gitu ya. Ini gue bener-bener cerita apa adanya, cerita apa yang gue alamin gitu kan. Jadi ya gak ada maksud untuk menyinggung atau gimana ya guys. Jadi ini hanya just share, cuman cerita aja pengalaman yang gue alami ya atas kejadian kemarin gitu. Jadi papa saya itu dipanggil Tuhan tanggal 1 April 2020 kemarin. Ya lagi di tengah wabah corona yang lagi menggila ini ya guys. Terus kejadiannya sangat tiba-tiba banget, sangat cepat dan sangat tiba-tiba banget. Sampai saya aja sekarang tuh tanggal 19 April ya, udah 19 hari tapi masih ngerasa kayak masa sih gitu ya, karena kejadiannya emang cepet banget. Kejadiannya di rumah gitu ya, dan cepet banget lah pokoknya gitu ya. Jadi ya ini cerita lengkapnya ya, jadi supaya teman-teman yang mau tahu cerita lengkapnya gitu, nah ini gue akan cerita selengkap-lengkapnya di sini. Oke, nah jadi waktu itu tanggal 1 itu saya baru banget pulang kerja ya, pulang kantor itu sekitar jam setengah 4 lebih mungkin ya gitu, setengah 4 lebih 15 lah nyampe rumah. Terus baru simpen tas di ruang tamu, terus baru pulang kerja banget lah gue itu gitu ya. Dan karena rumah tuh wangi makanan, wangi ada yang masak gitu ya, jadi gue tanya lah sama si papa, karena yang ada di rumah papa saat itu ya. Terus gue tanya, "Pih, masak apa?" Gue bilang gitu kan. Terus ya baru bikin Indomie katanya gitu. "Oh, pakai bawang daun ya?" kata gue gitu. "Ya, pakai bawang daun." Terus gue bilang, "Ya pantesan," kata gue tuh wangi bawang daun gitu ya rumah tuh gitu. "Ya baru beres makan nih," katanya gitu. Nah terus jadi dia papa tuh duduk di ruang tamu baru beres makan. Nah gue pulang simpen tas, terus gue ke dapur karena ya biasalah ya kalau papa masak itu suka berantakan. Jadi ya gue ke dapur, gue beresin si bekas masaknya itu. Nah sambil beresin dapur, terus gue juga ngepel lantai. Dan sampai di ruang tamu, waktu gue ngepel lantai sampai di ruang tamu tuh papa lagi beres-beres kertas bikinin pola sepatu, karena memang papa kan kerjanya bikin sepatu. Jadi ya mungkin dia habis bikin sepatu, bikin pola, nah ngelihat gue ngepel, jadi ya dia juga beres-beres bekas sampah bikin pola itu gitu ya. Nah gue kan ngepel kan jongkok, dan gue sambil ke belakang gitu, dan papa masih beres-beres gitu, masih nggak apa-apa kok gitu. Nah gue beres ngepel, terus simpen lapnya ke dapur. Cuma berapa detik ya guys itu ditinggalin, gue cuman simpen lap pel ke dapur lagi. Tiba-tiba kedenger suara papi gue kentut keras banget 2 kali. Nah ya biasa lah ya kalau ngedenger kentut gitu, ya udahlah ya gitu kan, biasa ya kentut gitu. Terus udah kentut 2 kali, terus kedenger suara kayak nyegrok ingus, tapi kayak bukan ingus gitu ya, karena kenceng banget gitu. Sekali nyegrok gitu kan, terus gue mikir, ini suara apa gitu ya, kok keras banget gitu. Terus pas kedenger yang kedua kalinya suara nyegrok dari hidung itu, gue langsung berpikir, jangan-jangan papi gue kesedek makanan gitu kan. Langsung gue lari ke ruang tamu, dan memang posisi papi gue itu udah kesedek makanan itu udah keluar dari mulutnya. Jadi ada bekas Indomie gitulah di mulutnya gitu. Terus jadinya, nah kan dia posisinya duduk ya gitu, duduk di lantai, dan
makanan keluar dari mulutnya gitu. Nah terus jadi gue tepuk-tepuk ya biar seenggaknya dia muntah gitu kan, muntahin makanannya gitu. Gue tepuk-tepuk tapi enggak gitu, jadi memang ya udah yang tersisa itu aja yang di mulutnya yang keluar itu gitu. Ya gue bersihin, terus papa jadi sesak-sesak nafas gitu, jadi nafasnya susah gitu kan. Nah gue langsung ya ampun gimana ya, gue panik dong gitu kan ngelihat kondisi papi kayak gitu. Akhirnya gue takutnya papi itu punya darah tinggi sama asam urat. Jadi gue pikir takutnya papi punya darah tinggi terus ada pembuluh darah pecah, terus jadinya kejang gitu kan. Nah gue sandarin kepalanya di bangku, terus gue ambil jarum untuk tusuk jempolnya, karena kata orang kalau punya darah tinggi terus pembuluh darahnya pecah itu tusuk aja jempolnya gitu kan supaya darahnya keluar gitu. Nah gue tusuk dua-duanya pakai jarum. Nah udah ditusuk pakai jarum, gue pijit supaya darahnya keluar gitu kan. Nah terus gue peluk gitu ya kepalanya, gue tepuk-tepuk terus dadanya biar dia tetap awake dan biar dia tetap bangun gitu, atau mungkin makanannya bisa keluar gitu kan, karena emang kelihatan banget nyedek dan jadi sesak ya gitu nafasnya gitu. Nah terus udah kayak gitu ya sesak-sesak gitu ya gitu kan. Nah terus gue langsung telepon ambulan, jadi sambil peluk papi gue ambil manggil ambulan gitu kan ke 119. Cuman ya kondisinya kan lagi corona kayak gini ya, dan ambulan tuh sangat responnya lama banget guys. Jadi namanya siapa, posisinya di mana, terus punya riwayat penyakit bla 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 gitu kan. Terus gue sampai marah gitu kan sama si petugas ambulannya, bu ini papa sih tuh udah mau pingsan gitu ya, cepet nanti nggak ketolong gitu kan. Nah akhirnya ya ditunggu katanya gitu kan. Terus gue telepon mami gue suruh cepet pulang, ini papi pingsan cepet pulang, gue bilang gitu, karena memang posisinya mami gue masih kerja juga gitu kan, jadi cepet pulang kata gue gitu. Terus gue manggil ai gue, kakaknya mama, karena kebetulan rumahnya deket. Nah gue panggil ai karena gue pikir di RW gue tuh ada ambulan, jadi bisa panggilin Pak RT atau Pak RW untuk pinjam ambulan gitu kan. Nah terus gue telepon ai gue juga kaget, barusan habis makan kok, habis masak indomie katanya gitu. Jadi ya udah deh, ai gue yang pertama datang, ai gue karena mungkin mami gue dalam perjalanan gitu ya, ai gue datang karena rumahnya deket. Terus gue bilang ai gue minta tolong panggilin PRT atau Pak RW deh untuk pinjam ambulan gitu kan. Nah 10 menitan kemudian lah mami gue datang, terus kenapa gitu kan. Nah gue udah posisi panik kan, dan pas mami gue datang itu memang sesak-sesak nanya itu udah hilang, cuma memang matanya masih bergerak. Jadi akhirnya pas mami datang itu kan gue juga telepon dede gue posisinya di Jakarta, lagi kerja, dede gue tuh kerja di Jakarta gitu kan. Jadi udah panik, terus udah gemper gitu ya, tangan udah gemeter gitu kan. Pas mami datang akhirnya kepalanya disandarin di bawah, dilurusin di lantai gitu kan. Terus dede gue bilang ya udah kakinya angkat aja ke atas katanya gitu, dipijit-pijit aja biar tetap awake gitu kan. Terus jadi ya udah gitu kan. Akhirnya gue CPR juga ya gitu. Gue bukan dokter tapi kan ya lumayan lah ya, karena sering nonton drakor Korea yang berbau dokter, jadi lumayan tahu kali ya CPR kayak gitu ya. Gue juga karena kan bukan dokter gitu, ya udah gue berusaha CPR gitu kan supaya tetap awake ya papi gue gitu kan. Karena waktu udah terlantangin di lantai itu memang bibirnya udah mulai biru gitu kan. Aduh gue udah takut banget gitu kan, bibirnya udah biru. Nah terus akhirnya gue CPR gitu kan, udah CPR terus akhirnya Pak RT nggak langsung datang. Itu kenapa katanya gitu, ya papa saya pingsan pak. Nah, saya bilang gitu, ya udah dibawa pakai kursi roda aja katanya, ada kursi roda katanya gitu. Terus kebetulan memang tetangga pinjemin mobilnya gitu, udah pakai mobil saya aja katanya gitu kan. Ya udah terus ya puji Tuhan banget ya, Tuhan tuh tetap baik ya guys di tengah-tengah kondisi yang kayak gini gitu ya. Ya tetangga-tetangga mau bantu untuk gotong gitu ya, nggak takut corona gitu kan ya. Ya bersyukurlah tetangga-tetangga saya masih punya hati kemanusiaan gitu ya. Jadi ya udah kita gotong katanya sih, kok Acong, bapak saya memang namanya Acong gitu ya. Jadi ya udah kita gotong si Engko katanya gitu kan ya. Ada Pak RT, terus ada juga Hansip ya, terus ada juga tetangga. Jadi digotong bertiga, dibawa ke kursi roda, terus dibawa ke mobil. Nah mami gue sempet tanya sih mau dibawa ke rumah sakit mana gitu, lagi didorong itu. Terus gue bilang ya udah deh cari ke rumah sakit yang terdekat aja lah ya gitu kan. Ya kita bawa ke rumah sakit Immanuel yang emang deket dari rumah posisinya gitu kan. Ya udah pikiran gue ya udah pertolongan pertama dulu deh gitu kan.
sambil dibawa di perjalanan gue sambil bilang ke mami gue, kan memang papi dipegang sama mami ya, dipeluk sama mami gitu kan. Gue sambil bilang, Mi terus cek posisi denyut nadinya ya di sini gitu, karena gue tuh tangannya udah gemetar, gue udah nggak bisa periksa di sini, atau gue udah nggak bisa periksa di sini. Gue bilang tangan gue gemetar, kata gue gitu. Iya katanya gitu. Terus cek aja masih nafas enggak gitu kan. Nah masih perjalanan masih nafas, terus masih ada juga denyut jantungnya katanya gitu. Terus gue juga bilang ya ditepuk-tepuk ya, terus dipanggil gitu biar dia awake gitu kan. Terus ya gue sangat panik lah gitu ya saat itu gitu kan. Terus ya udah akhirnya nyampe rumah sakit lah, mungkin hanya sekitar 10 menit ya nyampe rumah sakit. Terus ya udah dibawa ke IGD, terus ya masuk ke ruang IGD gitu ya. Nah di sini ya guys, perjuangan untuk memulangkan papi gitu ya dibawa ke IGD. Ini perjuangan dimulai. Jadi waktu ke IGD itu masuk, terus ada 2 dokter dokter jaganya banyak sih, cuma memang mungkin yang penanggung jawabnya ada 2 orang gitu kan. Nah satu tua, yang satu muda gitu kan dokternya. Terus dokter yang muda ini nanya, kenapa bapaknya, katanya gitu kan. Iya dok, papa saya tuh habis makan indomie terus kesedak, jadinya sesak nafas. Gue bilang tadi juga makanan keluar dari mulutnya. Oh gitu, ya udah diperiksa dulu deh katanya gitu. Ibu tunggu aja di luar katanya. Ya udah saya tunggu di luar kan. Ya kayaknya mungkin adalah sekitar 3-5 menit ya papa diperiksa di dalam. Terus udah gitu saya dipanggil masuk. Terus saya bilang ya udah saya masuk, mami beres administrasi, saya bilang gitu kan. Nah terus saya masuk lagi ke ruang IGD. Terus dokternya itu bilang kalau papa saya itu udah meninggal. Terus saya kan kaget ya, dok udah diperiksa dulu. Terus udah aja, saya kan kaget, nggak percaya, terus bingung juga harus bereaksi apa gitu ya dibilangin kayak gitu. Saya bilang, dok beneran udah meninggal, coba diperiksa dulu, saya bilang gitu, coba dicek dulu gitu. Maksudnya dalam waktu berapa menit langsung udah dibilang meninggal gitu kan. Terus iya ini udah meninggal. Terus dia kasih rekam jantungnya gitu, memang udah nggak ada denyutnya, udah lurus gitu kan. Terus saya bilang, dok coba di CPR lagi gitu kan, coba dipacu lagi gitu kan. Masih tetap nggak percaya gitu kan. Terus iya tadi udah dicobain katanya. Saya nggak tahu lah cobain atau enggak, saya nggak tahu gitu ya. Ya kalau dicobain lagi dipaksa, kasihan juga pasiennya katanya gitu, karena memang posisinya udah meninggal, udah nggak ada denyut jantungnya, mau dipacu juga percuma katanya gitu, malah jadi kasihan sama pasiennya katanya gitu. Jadi ya udah deh saya bilang, dok ya tapi kenapa gitu, maksudnya meninggalnya kenapa, gue bilang gitu. Cuma karena kesedek mie loh, gue bilang gitu kan. Terus dokternya tanya lagi, memang tadi posisi terakhirnya gimana? Iya kesedek, abis makan mie indomie, gue bilang gitu. Terus kesedek, akhirnya jadi sesek-sesek gitu, gue bilang gitu. Terus dokternya jawabnya gini ya guys, iya kalau dari penjelasan ibu, ya penjelasan mbak katanya gitu, karena terakhir posisinya sesak nafas bapaknya katanya gitu, jadi ini meninggalnya mengarah karena COVID. Guys di situ gue pengen ngambek seriusan deh. Terus gue bilang, dok masa cuma karena kesedak indomie, terus terakhirnya dibilang karena sesak nafas, terakhirnya kesedak indomie dibilang karena COVID? Coba diperiksa dulu deh, kata gue tuh gitu ya. Gue mau marah juga bingung, mau kesel juga bingung gitu kan. Jadi coba dok diperiksa dulu, masa cuma karena posisi terakhirnya sesak nafas kesedak langsung dibilangnya karena COVID gitu kan. Ya soalnya memang terakhirnya katanya dari penjelasan mbak, itu kan bapaknya sesak nafas ya, kalau sesak nafas itu mengarah ke COVID katanya. Ini dokter atau bukan ya dalam hati gitu kan ya. Terus gue bilang, dok saya nggak mau ya, saya nggak terima bapak saya dibilang meninggalnya karena COVID, gue bilang gitu. Orang bapak saya nggak sakit, gue bilang gitu, itu kejadiannya cepet banget, tiba-tiba karena kesedak makanan, gue bilang gitu. Oh iya papanya ini yang mungkin bapak gue kan Cina kali ya gitu, jadi ditanya, papanya nih ke gereja GBI nggak katanya gitu, terus ikut acara-acara apa nggak katanya gitu. Saya bilang enggak kok, papa saya udah nggak ke gereja dari awal Maret, saya bilang gitu kan. Terus nggak kemana-mana kok, saya bilang itu, kerja juga di rumah gitu kan. Jadi enggak lah dok, nggak mungkin COVID gitu ya gitu kan. Terus namanya juga sehat gitu ya. Jadi kayak ya kesel banget lah gitu ya si dokternya langsung bilang kayak gitu.